Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, salam sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam program Halo Ketua. Pemirsa, kalau kita bercerita tentang kampung rasanya sangat menarik karena kita bisa bernostalgia. Namun jika kita bercerita tentang kampung saat ini, mungkin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bagi kita yang sudah tidak tinggal di kampung kita lagi, tidak tahu apa gerangan yang terjadi di sana. Nah, hari ini atau malam hari ini kami akan menghadirkan para ketua, orang-orang yang menjadi pemimpin di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari salah satu daerah yang ada di Riau ini, khususnya di Kabupaten Kampar, tepatnya Tapung. Iya, wilayah Tapung. Yang punya banyak cerita akhir-akhir ini. Yuk, kita akan panggil narasumber kita dari Tapung. Siap, Ketua. Halo Ketua. Siap. Oke, silakan duduk. Aduh, senang saya punya orang tua kayak gini, semangat ya kan. Saya belum bilang halo Ketua dah. Siap Ketua. Oke. Aduh, silakan mau buka tanda apa? Kita sudah lewati protokol kesehatan ya, tidak apa. Mudah-mudahan kita aman di sini insyaallah. Dan pemirsa, hari ini kita bertemu dengan dua tokoh masyarakat Tapung yang akan bercerita bersama kita. Mereka juga ketua dari pertama yaitu Pak Jaran, ya, Ketua Koperasi Wilayah Negeri ya, yang ada di Tapung. Kemudian juga ada Bang Henry. Ya, ini adalah ketua LBH juga, banyak ya jabatannya, ketua-ketuanya banyak ya. Jadi kalau saya bilang satu persatu habis hanya menyebutkan jabatan. Oke, yang penting yang kita undang adalah para ketua yang tentu saja akan bercerita dengan kita, dan ini mereka adalah memang anak watan, anak jati dari Tapung. Ya, Tapung seluruhnya ya, kita tidak usah bagi-bagi lah ya, enggak usah bagi Tapung kiri, Tapung kanan, Tapung hulu, yang jelas Tapung seluruhnya. Nah, pemirsa, ini kita akan membongkar cerita apa saja yang ada sekarang di Tapung. Namun sebelumnya kita akan bongkar dulu siapa sebenarnya sosok-sosok yang ada di depan kita ini. Pertama Pak Jaran. Pak Jaran, Assalamualaikum Pak Jaran. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Jaran? Sehat walafiat. Semangat ya? Ya. Walaupun sudah mungkin umur sudah cukup lanjut ya. Sekarang umurnya berapa Pak? 61. 61 ya, jauh sekali beda dengan saya 40. Sedikit lagi saya 61 juga Pak. Tapi lama lah. Yang penting semangat, tetap muda Pak ya. Dan Pak Jaran ini adalah ketua dari Koperasi Wilayah Negeri. Koperasi apa nih Pak? Koperasi sawit. Koperasi sawit. Ya. Berarti banyak anggotanya ya? Lumayan banyak. Sampai hari ini yang sudah terdaftar 450 orang. Waduh, banyak. Itu sawitnya berapa hektar? Kali 2 hektar satu anggota. 200 hektar itu kalau diduitkan berapa ya? Tapi hasilnya penting Pak ya? Ya. Iya. Nah, Pak Jaran, Ya. apa kabar Tapung? Khususnya Pak Jaran nih, kalau Tapungnya di mana ya Pak? Tapungnya Sinama Nenek. Sinama Nenek ya? Ya. Sinama Nenek. Apa kabar Sinama Nenek saat ini? Kalau untuk saat ini boleh dikatakan Indah ya, indah lah ya. ada hal-hal yang apa namanya yang bermasalah di masyarakat. Nah, ini dia mau kita cari cerita-cerita. Ya. Sebenarnya saya mau tanya tadi cerita indah dulu, tapi ternyata cerita masalah yang ada Ya. sekarang ya di. Tapi koperasinya gimana koperasinya? Ini baru-baru berdiri atau sudah lama atau apa? Ya, koperasi ini berdiri sudah lama. Sebetulnya kemarin koperasi ini tujuan kita untuk memperjuangkan apa namanya, perjuangan dari masyarakat untuk mendapatkan
tanah wilayah yang Ya. telah dimanfaatkan oleh PTP. Seluas 2.800 hektar. 2.800 hektar, 2.800 kalau tak salah saya, ini yang diserahkan oleh Pak Jokowi kemarin ya? Betul. Ada bermasalah pula. 2.800 hektar tuh. Ya, Banyak kita, tuh, Pak. ya, kita sangat menyayangkan karena kita memperjuangkan itu dengan nenek mama masyarakat, didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat selama 23 tahun perjuangannya. Namun sampai sekarang kita masih juga berjuang lagi, walaupun itu sudah diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat, tapi kita masih perjuangan juga lagi karena istilahnya dalam pengelolaan lahan tersebut tidak adanya transparan sama masyarakat. Jadi Pak Jarod sebagai ketua, apa langkah-langkah yang dilakukan sama ini? Saya tidak bertanya langkah-langkah dulu. Perasaannya gimana sekarang nih Pak? Sebagai ketua, perasaan kami, mewakili masyarakat lah ya Mas. Perasaan kami kita... tunggu Pak, sambil kita minum kopi ya, nak? Iya kan? Saya buat kamu kopi dulu. Ya, Pak Jarod minum kopi? Minum? Ya, silakan. Iya. Bang Henry, minum kopi? Oke. Gulanya banyak sedikit? Sama juga. Sama juga. Kopi yang banyak atau gula yang banyak? Sama juga. Sama juga. Sama juga itu berapa ya? Pokoknya saya bikinnya pokoknya insya Allah enak. Ya lanjut Pak, cerita Pak. Jadi selama 23 tahun ini yang kami perjuangkan, termasuklah masyarakat, nenek mama, tokoh masyarakat. Ya. Jadi akhirnya setelah itu diberikan oleh pemerintah ke masyarakat, nampaknya ada hal-hal yang tidak tidak sesuai, merasa masyarakat dizolimi. Zolimi ya. Jadi kami setelah berusaha sekuat tenaga dan didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat, telah mengadukan persoalan tersebut kepada pihak yang berwajib, baik ke Polda Riau maupun Kapolres Kampar. Namun sampai saat ini proses tersebut dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Jadi juga kami pada kesempatan ini mengimbau kepada pihak Polda Riau untuk dapat memberikan kepastian kepada kami atas pengaduan-pengaduan yang telah kami sampaikan kepada Polda Riau. Saya terpaksa begini Pak. Iya. Saya mau dengar dulu Pak. Ini cerita perjuangannya waktu untuk mendapatkan 2.800 hektar itu seperti apa Pak? Sehingga terasa begitu perih ketika ada masalah saat ini. Ya, dalam perjuangan tersebut banyak rintangan-rintangan kita hadapi, terutama dari pihak PTP. Maklum aja lah, karena itu lahan sawit punya PTP, tanahnya tanah wilayah, tanah masyarakat. Tentu pihak PTP agak enggan membelikan kepada masyarakat. Kami selaku tokoh-tokoh masyarakat dengan nenek mama terus memperjuangkan lahan tersebut, sehingga terakhir kami mendapat informasi dari pemerintah pusat bahwa lahan itu akan dibagikan ke masyarakat dalam bentuk tora. Tora? Ya. Bisa dijelaskan Pak, biar masyarakat tahu. Tora tersebut artinya tanah objek reformasi agraria. Tanah objek reformasi agraria. Jadi itu nanti saya mau tanya ke Pak Bang Henry lah ya, apa yang dimaksud dengan tanah objek reformasi agraria itu ya. Nanti dengan Bang Henry lah ya kita akan bincang. Tapi saya mau gali terus ini dari Pak Jarod ini. Nah, apa saya dengar dulu perjuangan sangat berat untuk mendapatkan lahan ini. Katanya sampai istilah kata mungkin berdarah-darah gitu. Ya. Benar Pak? Benar. Benarnya seperti apa tuh? Benarnya saya cerita sedikit. Seperti apa berdarah? Kami dari masyarakat. Tapi duri berdarah gitu, enggak kan? Ya, kami dari masyarakat karena tidak adanya keputusan dari pemerintah, kami kemarin mencoba turun ke lapangan, mendatangi ke lapangan. Iya. Istilah sekarang ini demonstrasi lah. Oh, demon. Kemudian dari pihak PTP mengadakan perlawanan. Oh, begitu. Terjadilah kontak fisik ya? Ada kontak fisik berarti ya? Ya, ada kontak fisik. Terjadilah benturan-benturan. Pihak kami juga banyak dirugikan, juga pihak PTP juga ada dirugikan. Jadi sama-sama dirugikan dalam hal tersebut.
Berarti memang dulu sangat sengsara ya, Ya. untuk mendapatkan itu Pak, Pak Jaran ya. Secara membawa nikmat kan. Tapi perjuangan berhasil. Berhasil. Ya. Berhasil dan mendapat nikmat. Ya. Itu sekarang ada masalah. Ya. Nikmat membawa sengsara. Nikmat membawa sengsara ini. Ini asik juga cerita nih. Nanti saya kepada Bang Hendri lagi lah nih bagaimana cerita nikmat membawa sengsara ini. Tapi kita akan minum kopi dulu. Iyalah. Saya aduk-aduk dulu Pak ya, sambil cerita Pak ya. Nah, tanggapan masyarakat bagaimana Pak dengan terjadinya hal ini? Ya, Yang tanggapan masalah masyarakat sekarang itu juga merasa dizolimi karena tidak adanya transparan dari koperasi. Pertama Ya. itu masalah hasil, berapa tonasenya, berapa harganya, berapa pengeluarannya, biaya operasionalnya. Sampai hari ini sudah 14 bulan Koperasi Kenes melaksanakan kerjasama dengan PT P5. Namun kami sampai hari ini tidak pernah Nggak dapat tahu. perincian berapa harga, berapa hasil, berapa pengeluaran. Itulah yang kami kesalkan sampai sekarang ini. Maka itulah kami kemarin membuat laporan kepada pihak kepolisian. Oke, berarti memang ini seperti kata Bang Edi tadi, ini ada sengsara membawa nikmat, tapi ujung-ujungnya nikmat yang membawa sengsara. Saya mau ke Bang Hendri dulu lah. Ya, silakan. Tapi sebelum saya berlanjut dengan yang sengsara membawa nikmat, nikmat membawa sengsara seperti cerita novel ini, Mara Rusli Kak Selasa dulu pengarangnya. Itu kan menurut saya. Iya. Saya mau gali dulu nih, Bang Hendri dulu. Ya. Saya mau tahu sosok Bang Hendri siapa, kiprahnya bagaimana nih, sampai juga akhirnya bergabung dengan dengan Pak Jaran Ya. juga gitu. Bisa cerita sedikit Bang Hendri siapa sosoknya? Ya. Seperti apa? Karena saya sering juga nih melihat di media munculnya Bang Hendri kalau sudah ada masalah-masalah di daerah Tapung, Pasir. Ya. Jadi saya sering lihat nih Bang Hendri ini. Kayaknya fenomenal juga nih. Bisa dijelaskan Bang Hendri siapa Bang Hendri? Oke. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya memegang suatu lembaga. Lembaga namanya Lembaga Bantuan Hukum LBH UPP. LBH UPP Universitas Pasir Panggrayan. Oh iya. Saya kenal rektor pertamanya itu Pak Feliatra. Pak Feliatra. Dia dosen saya. Ya, sekarang sudah Pak Feliatra, Pak Ado Bastian. Oh, udah ganti ya, Pak ya? Sekarang Pak dosen kami juga ya kan, Ya. menjadi rektor dari dosen UPP juga. Beranjak di situ Bang, saya ada juga memegang kasus-kasus yang ada di Rokanhulu. Iya. Oh, Rokanhulu, Pasir Panggrayan. Beranjak di situ saya putra daerah orang Senama Nenek. berarti orang Tapung. Orang Tapung Hulu. Cerita-cerita putra daerah, Pak. Putra daerah. Saya juga putra daerah Tapung. Iya, Tapung. Saya Sekijang. Saya Sekijang. Ulu dan Ilir ya. Berjumpa Berjumpa ya. Berkampung, Pak. Atau mulai kini bercakap bahasa awak. Iya, soal. Ya, saya Senama Nenek karena kita adalah lembaga bantuan hukum di Pasir Panggrayan. Terjadi pula suatu masalah. Inilah saya membuat masalah peribahasa sengsara membawa nikmat, nikmat membawa sengsara. Bisa dijelaskan. Artinya orang-orang tua kita, datuk-datuk kita dulu memperjuangkan, sewaktu itu saya masih SD lagi, untuk memperjuangkan sawit 2.800 hektar desa Senama Nenek. Akhirnya 2019 Pak ya, di bulan 7 kita mendapat namanya Tora. Tora ini tanah rekor agraria. Maksudnya Tora itu pemberian dari pemerintah kepada daerah, desa, itu digratiskan sertifikatnya. Itu namanya di Tora. CPL apa? Namanya CPL ya. Tora itu diberi, kebetulan kita kan ada sawit 2.800 ini kan di luar HGU, sekaligus dijadikan Tora. Itu bebas biaya, diberikan ke desa Senama Nenek melalui kepala suku masing-masing
5 suku Desa Senama Nenek diberikan untuk anak kemenakan. Nah, alhamdulillah kami mendapat 1 kakak 1 orang. Kalau dirincikan lagi 1,5, umpamanya 1 orang bisa dia mendapatkan 3 hektar aturannya. Kalau dibagikan sama banyak kan, ya bisa kita hitung di Desa Senama Nenek khususnya Dusun Lindai itu sekitar 800 kakak. 800 kakak Pak ya. 800 kakak itu sawit yang dibagikan ke Desa Senama Nenek itu 2.800. Ya, bagi berapa tuh coba? Kakak itu kakak. 3 lebih. Kalau kakaknya sekitar 800. Bagaimana kalau menurut saya, kalau kita dengar cerita-cerita datuk, doakan ya, doakan yo, berhasil. Apabila awak berhasil besok, kalian kau 5 boleh tahun dapat. Itu yang dibilang. Allah berjanjin. Itu saya masih dengar datuk-datuk saya dulu menyampaikan itu. Kami cukup mendoakan berangkat ke sekolah, doakan datuk besok ke Jakarta memperjuangkan ini. Karena sawit kami itu banyak 2.800 hektar di luar HGU. Alhamdulillah kita bisa menikmati sekarang. Seluruh Indonesia ini baru ini yang diberikan PTPN 5 ke Desa Senama Nenek. Kita bersyukur aturannya. Tapi koma juga. Aturan koma setelah itu Tora sudah dibagikan di bulan 7 kemarin, beranjak bulan ke bulan, di bulan 1 barulah timbul suatu gejolak, suatu kejadian. Padahal kita sudah terbayang nih, ini sengsara. Kalau seperti ini musik nih, teng tereng, gitu. Sengsara kita lihat tuh, bisa kita lihat dari YouTube seperti apa perjuangan berdarah-darah, ada yang nenek-nenek bengkak ke bawah uci-uci lah bongkak-bongkak untuk memperjuangkan itu. Di bulan 1 barulah tahu, baru tahu bagaimana diperjanjikan sewaktu itu yang lajang nggak dapat. Nah ini waktu ini memang lihat kita seluruhnya 1.385 kapling. Kita lihat ini memang untuk masyarakat yang punya kakak. Kita pikir sama saya kan tinggal di Rokan dulu, pasir. Masyarakat saya nggak nyampe 1.385 kakak. Di mana? Tapi kita tidak nak mungkin kita merinci siapa-siapa orang yang kakak. Masih banyak juga ya orang kampung awak Tadi di mana? Dapat 1.385 kapling. Nah, awak tanya ke Datuk, bagaimana tuh? Kok banyak? Lajang dapat tuh. Awak kan lihat adik-adik lah. Yang lajang, kalau nak boleh, do adik lah apa lah? Paman saya tuh umurnya 60 tapi nggak menikah. Lajang juga. 60 saya coba tanya sama Datuk, lajang dapat tuh? Lajang nggak akan dapat. Biarpun umur 60, kalau nanti dikasih, ini pasti ada masalah. Ya kita kan tahu hukum. Kalau gara 1 nanti bahaya. Di bulan 1 barulah gejolak. Yang lajang, yang dekat, yang keluarga habis dapat, keluarga sepihak, pengurus sepihak mendapatkan lajang masih dapat, pihak kita lajang nggak dapat. Ini gejolak di situ, lajang banyak dapat, timbullah gejolak dan terjadi pula sedikit apa yang saya pikirkan di Rokan Hulu ini, kok masyarakat saya sampai 1.385 orang kapling. Terjadi di bulan 1 baru tahu. Yang selebih yang saya perkirakan itu 800 atau 900 kakak kami, ada orang di luar yang Desa Senama, di luar Dusun Lindai ini. Kok dapat? Kok ada nama si Nenggolan, si Huta Barat, Sa Sumarno, nama-namanya kok ini terjadi. Di situ pas pula nyelam sambil minum. Tunggu Pak Henry, setahu saya, kalau saya tidak salah, kalau salah dibenarkan ya, diperbaiki ya Pak Henry. Yang 2.800 hektar itu adalah tanah ulayat atau tanah adat yang akan diberikan kepada masyarakat adat. Betul? Iya. Lantas kenapa bisa, saya rasa
yang menerima juga bukan masyarakat adat gitu. Ya, gini. Karena dari pihak pemerintahan seperti PTP 5 lah, sama pemerintahan Kabupaten BPN, sama PTP 5, sama pemerintah Kampar umpama. Nenek mama inilah. Nenek mama atau nenek mama kami mengatakan anak kemenakan dia tuh sebenarnya 1.385 orang. Dibawalah ini kepada BPN untuk dijadikan Torah tadi. Torah ini gratis. Nah, jangan lebih dari 150. Tapi alhamdulillah sertifikat kami ini free, nggak ada bayar ya. Gratis semuanya, itu ditanggung oleh pemerintah. Oleh Pak Presiden kita Jokowi. Terjadi ya kembali dari tadi, setelah saya terpikir kok banyak seperti itu, pas pula rasa saya apa yang saya pikirkan itu terjadi. Kanda terjadi gini, kok saya nggak mungkin sebanyak ini. Bagaimana caranya bisa dapat ada tersisa dari masyarakat kami lagi, Bang? Masyarakat kami ini di luar dari tadi 322 sertifikat. 322 sertifikat itu mutlak tidak orang desa Senama Nenek. Nah, di sini ada sebagian saya memegang kasus 15 orang. 15 orang datang kepada kantor kita LBH UPP untuk bantu, namanya ada. Nama ada tapi tidak dapat. Tidak dapat sertifikat, tidak dapat gaji. Ya. Tidak, ya. Pas pula terpikir yang itu, saya nyelam sambil minum. Minum sambil nyelam? Nyelam sambil minum, maksud saya kembali untuk membenahi kampung saya sendiri. Saya dari Rokan dulu datang ke desa Senama Nenek, saya bantu 15 orang, ada rekan saya yang Rani memegang sekitar 60 orang. Jadi kami membawa ke Kapolda sekitar 75 kapling, jadinya 75 orang. Harusnya itu didapatkan oleh masyarakat tadi itu yang harusnya yang namanya yang tadi yang 322 sertifikat itu inilah dijadikan kepada anak kemenakan yang belum menikah sebenarnya. Sekitar 8 atau 70% yang belum menikah yang cukup umurnya nggak mendapat, padahal janji nenek mama dulu, datuk kita dulu itu akan diberikan kepada anak kemenakan. Oke, baik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya. Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Tadi katanya ada nenek mama yang melaporkan bahwa jumlah anak kemenakan itu ada 1.385 orang. Ini nenek mama, Pak. Ya kan? Harusnya nenek mama tahu pasti kan berapa jumlah anak kemenakan. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Apakah tidak ada rembuk, tidak ada musyawarah, musyawarah adat? Ini tanah wilayah loh, Pak. Tanah adat. Apakah tidak ada musyawarah adat misalnya? Kita tahu kalau di Tapung itu sebenarnya kuat dengan adatnya. Kental sekali dengan adatnya. Karena masih memakai datuk-datuk, ada datuk Bendao, macam-macam gitu kan. Nah, itu masih memegang teguh adat. Gitu. Apakah tidak ada rembuk adat atau musyawarah adat untuk menetapkan berapa banyak anak kemenakan yang ada di Lindai khususnya itu kan, Senama Nenek, yang tentu saja berhak untuk mendapatkan kabling kebun sawit dengan 2.800 hektar itu. Tapi nanti dijawab karena kita karya sejenak. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita yang cukup menarik ini dan sedikit agak menegangkan ya. Ini cerita dari kampung saya juga sebenarnya, Tapung ya. Jadi sedikit menegangkan, dan apa gerangan yang terjadi, kenapa ini bisa terjadi nanti setelah yang satu. Tetap di Halo Ketua. Ya, pemirsa, sambil ngopi kita malam hari ini berbincang-bincang dengan sanak-sanak sekampung dari Tapung, dari Senama Nenek, ya, dari Lindai, dari Sikijang.
Karena kebetulan saya orang Sekijang, keturunan orang Sekijang gitu. Dan yang hadir pada malam ini ternyata adalah sekampung dengan saya. Saya lanjut ke Bang Henry nih, Bang. Apa ini bisa terjadi seperti itu? Kan harusnya nenek mama, harusnya kan apa namanya? Musyawarah adat adalah musyawarah adat atau rembuk adat gitu ya istilahnya gitu kan, untuk menentukan segini jumlah anak keponakan kita, dan ini yang harus menerima menerima sertifikat sesuai dengan janji kita dulu. Begitu, janji datuk-datuk kita dulu. Gitu. Ini apa ceritanya? Kembali, Bang. Kami masyarakat Desa Senaman ini selintas disampaikan oleh datuk-datuk awak. Ya. Rapat itu sudah terjadi anak kemenakan semuanya 1385. Iya. Sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Memang dia mengatakan 1385 inilah anak kemenakan saya. Pama saya suku Melayu. Suku Melayu itu berapa kemarin, Pak? Ada 700, 800. Enggak. Umpamanya suku Melayu 700 orang. Piliang, Berdomo, Petopang. Umpama apa misalnya ya, jangan salah pula kan. Ya umpama. Dijadikan nenek mama itulah mendata anak kemenakan. Terjadilah kami semuanya yang orang rantau orang rantau di luar Desa Senaman ini mendaftar. Tapi jadi 1385 sertifikat. Tapi menurut saya yakin saya ini tidak tercapai 1385. Iya. Tahunnya di bulan 1 itulah. Tahunnya kami itu sebenarnya 1385 bermasalah, memang mutlak orang luar Desa Senaman Nenek itu 322 orang. Kenapa terjadi? Iya. Terjadi inilah rasa kita satu orang nanti bagaimana lebih. Kami Desa Senaman Nenek memaklumi kalau itu yang disampaikan oleh datuk-datuk itu, dia sebagai pengurus mendapat imbalan umpamanya lebih 5 gitu atau ya? 10 karena perjuangan tadi karena perjuangan tadi disampaikan ke anak-anak. Kan? Ini nggak tahu kita berapa. Untuk dia kita nggak tahu. Pokoknya kami dikasihkan 1 kakak 1 kapling. Ya, kami udah dapat 1 kakak 1 kapling, udah bersyukur. Iya. Nggak ada masalah. Di luar dari itu 322 ini kami tahu ini adalah anak kemenakan di luar, kami berontak. Maksudnya masyarakat saya merontak. Ini di luar dari Desa Senaman ini kok bisa ada namanya. Memang betul ini namanya dianggap per, memang terjadi per. Masyarakat kita suku Jawa sudah dapat sawit di Desa Senaman ini. Iya. Sudah mendapat suku padahal dia tidak pernah masuk suku. Seperti saya suku Melayu, ada orang Jawa suku Melayu. Kerja siapa? Kerja yang disayangkan adalah kerja datuk-datuk saya sendiri. Ini yang saya sayangi. Terjadi seperti ini. Apa yang terjadi? Orang yang Jawa sendiri, orang di luar desa kami sendiri memberontak. Maksudnya namanya ada. Kebetulan kita orang hukum, ada klien yang datang, ada imbalan, ya kita terima. Saya terima, saya lanjutkan, saya buat laporan di Kapolda. Berjalannya waktu, terjadi pula namanya penipuan. Di dalam kasus yang saya bawa ini, penggelapan sertifikat yang minta bantu sama saya, terjadi pula ada orang dalam perjuangan dulu, pemodal mengeluarkan anggaran. Iya. Bagaimana kita maklumi, karena kita orang Desa Senaman ini kan tidak punya uang untuk memodal ini. Betul. Datuk-datuk kita percayakan untuk mencari modal dengan anggaran sawit kita ini banyak. Nanti kita dapat sawit, kami serahkan, itu kan hak datuk. Kuncinya punya kami, jangan hilang. Kebetulan saya mendapat 24 orang pemodal yang tadi yang dijanjikan untuk mendapatkan kompensasi gitu ya? Dijanjikan sawit apabila berhasil. 24 orang, kalau dijadikan sertifikat kapling, jadinya 37 kapling. Kebetulan orang desa di luar Desa Senaman ini, di luar kecamatan Tapung Ulu, saya dapat ini di Pakaruyung.
Wah, jauh-jauh. Desa Pakaruyung minta bantu sama saya datang ke Rokan Ulu untuk bagaimana Bang sawit di desa. Kebetulan saya orang desa Senaman ini, ada anak muridnya yang kuliah di Rokan Ulu, dia orang Pakaruyung. Oh, bapak saya, dosen saya ini orang desa Senaman ini. Amin. Datang minta bantu, jadi 24 orang untuk minta pemodal ini dari tahun 2002. 2002, 2006, 2007, itu terakhir 2011. Zaman-zaman berdarah-darah itu ya? Iya, sama-sama berdarah. Ini penjualnya adalah ketua koperasi sekarang. Nah, minta bantu sama saya laporkan ke Kapolda. Nah, ini alhamdulillah sekarang sudah habis kewajiban kita sebagai pelapor. Iya. Akhir-akhir ini 2 hari kemarin sudah konfrontir, dihadapkan antara pemodal, pembeli kepada si penjual. Nah, jadinya kasus desa Senaman Nenek itu yang saya pegang tuh 2, dengan perkembangan kasus jadi 3. Iya. Tapi kalau kasus desa Senaman Nenek ini sangat banyak. Ada 5 LP di desa Senaman Nenek. 5 LP, 5 laporan terjadi. Desa Senaman Nenek sama ini. atau kasus yang beda? Berbeda ya. Tapi orangnya sama. Nah, inilah saya bisa membuat peribahasa sengsara membawa nikmat, nikmat membawa sengsara di desa Senaman Nenek. Artinya dulu kalau saya boleh memaknai, iya, sebelumnya berdarah-darah, iya, bersatu bersama-sama untuk bisa mendapatkan lahan sawit yang tanah wilayah tadi yang 2.800 hektar itu bersama-sama sampai berdarah-darah untuk berhadapan mungkin dengan pihak yang istilahnya dituntut begitu ya, sampai mungkin berhadapan dengan, saya tidak salah tuh ada yang mau dikerahkan ormas juga katanya dulu ormas, ya, ya. Ormas untuk menghadang masyarakat, saya dengar itu, sampai ada yang mungkin diparang apa macam-macam gitu ya, dan berhasil pada tahun 2010 dapat. Nah, 2010 berhasil, kemudian selanjutnya setelah dapat malah ada permasalahan, jadi karena tadi ada penggelapan, pro dan kontra. Kontra tadi. Yang paling saya sayangi, Bang, di desa saya sudah nikmat tadi menjadi sengsara. Kemarin sama-sama kita berjuang untuk mendapatkan hak kita di PTP 5. Sekarang sudah pecah pula lagi. Pecah belah ya. Jadi mama suku di desa Senaman Nenek itu jadi 2. Padahal sawit sudah dapat ini, kok kita bisa pecah? Antara adik-beradik nanti, umpama 5 adik, 3 pro, 2 kontra. Nah, ini yang terjadi. Mana yang dapat itu pro, yang dapat itu kontra gitu ya. Yang pro nanti apabila yang lebih, yang kontra sedikit. Nah, ini yang terjadi. Ya saya harapkanlah desa, khususnya desa saya sendiri, bersatulah. Karena kita bersyukur pemerintah PTP 5 memberikan hak betul. Kepada kita. Syukuri, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita mendapat gaji yang setimpal, sesuai. Dan saya harapkan juga koperasi itu transparan. Karena saya sendiri mendapat uang, gaji saya itu 1 juta, biarpun nanti 3.000 ton, gaji saya 1 juta, saya nggak ada tertarik, oh gaji saya bulan besok 2 juta, nggak ada. Seharusnya tidak segitu kan? Iya. Kalau misal 1 kapling tuh, saya rasa kalau kondisi bagus, yang minimal 2 ton sudah dapat itu 1 kapling. Saya sedikit juga, saya sampaikan juga, Bang. Saya orang Kota Lama, alhamdulillah saya dapat sawit 1 kapling. 1 kapling itu dibagi 6 orang. 1 kapling bagi 6 orang. 6 orang itu saya dapat 1.200.000 bulan ini. Berarti 7.200.000 hasilnya. 7.200.000. Itu satu dapat itu. Saya Kota Lama, saya dapat hari itu. Atau juga. mungkin sawitnya ini buahnya tak bagus, mungkin Pak Henry yang 2.800 hektar mungkin karena tidak diurus dulu kan, buahnya tak bagus gitu kan. Kita masyarakat memantau, Bang. Masyarakat memantau, kami sudah sampai juga ke PTP 5. Ya, PTP 5 apabila sawit itu datang sama kami beri berapa ton, ini harganya. Tapi ya transparan tadi tidak ada. Sampai-sampai ketua menyampaikan pengeluaran, pemasukan, nggak tahu kita. Itulah, nggak ada kita minat gaji kita bulan besok naik.
biarpun kita berdoa nanti, ya Allah sampaikanlah 5.000 ton, gaji kita 1 juta juga. Jadi nggak usah doa Pak. Nggak ada doa. Ya Pak Jaran ya. Nggak usah berdoa gitu Pak. Ini yang terjadi. Iya, iya. Sampai 14 bulan belum juga erat. Kita mau tahu berapa utang kita, ya kan? Iya, iya, iya. Nah nih ketua ini yang tahu betul, dia memang selalu aktif ke desa Senama Nenek. Iya, Saya iya. kadang sekali 3 bulan. Iya. Saya dari Rokan Hulu ke Pekanbaru. Saya mau ke Pak Jaran dulu. Pak, Ya. Pak Jaran kan saya rasa dulu juga ikut berjuang Pak ya. Berarti termasuk tokoh masyarakat Ya. nenek mama yang ikut berjuang untuk mendapatkan lahan tersebut kan. Nah, apakah waktu penentuan koperasi mana yang diberikan berhak untuk diberikan amanah itu, apa Pak Jaran tidak ikut di sana? Iya, iya. Kira-kira. Sebetulnya koperasi yang memperjuangkan lahan 2.800 itulah wilayah negeri Senama Nenek. Berarti Koperasi. sudah lama, Sudah ya? lama, mulai 2009 Iya. koperasi ini dah berdiri. Tapi namanya ada yang ingin bergabung, mudah-mudahan ini Ya. yang memberikan tanggapan, mudah-mudahan tidak kontra gitu. Tapi mudah-mudahan kita terima aja. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya dari Pak siapa nih Pak? Dari Zulkarnain. Siapa? Maaf. Zulkarnain Daulay. Daulay. Oke. Pak Zulkarnain dari mana nih Pak? Dari mana? Saya dulu jawab pertama Tapung Hulu. Iya. Oke Pak Zulkarnain, silakan. Ada yang ingin ditanggapi? Ya, silakan Pak Zulkarnain. Ada yang ditanggapi? Iya, saya ada di TV. Jadi waktu itu saya ada di masuk kelompok tadi. Ya. Saya kan bagaimanapun berjasa tuhan untuk mengolah PTP itu dulu. Hmm. Itu beli bayar. Ya, petapa 5. Saya melapor ke Pak Henry nih. Kalau sama Pak Alwi, tidak melapor saya. Mm-mm. Ketua Koperasi kan? Pak Alwi. Pak Alwi ya, Pak Haji Alwi. Pak Haji Alwi ya? Pak. Oke. Jadi, rasanya saya udah juga di situ. Walaupun bantu Pak Henry. Tolong. Itu kira-kira Pak. Pak Zulkarnain tidak dapat lahannya, Pak. Pak Zulkarnain tidak dapat lahannya gitu. Iya, waktu itu kan dibuka satu itu 2001. Ah, Saya ada surat bahwa gubernur waktu itu Pak Talayani mau nyelurin income tuh, maka kita mau mulai itu dulu. oh gitu. Dan Ya, jadi kita tolong melalui Pak Henry, nampaknya modal bukti itu kan, yang udah masa-masa pengurus saya Pak. ikut berjuang dulu bersama di awalnya. Iya, saya caranya. Dan Bapak tidak dapat. Boleh berdapat. Beli atau berjuang? Saya ada masuk kelompok tadi. Beli atau berjuang, Pak? Saya biasa juga rasanya ada. Kita tolong dibantu kami dapat itu Pak. Udah beli bagus juga. Dapat kalau alhamdulillah. Oh, Bapak punya kelompok tani tapi tidak dapat. Tidak ada hubungan dengan lahan 2.800 hektar ini, Pak. Ada. Iya, betul. Itu juga Udah Pak. ada hubungannya dengan lahan yang 2.800 hektar yang diberikan Yang jelas kan saya sama tamu dulu pertama kali. oh, Camat Tapung Hulu. Oh, camat. Iya. Iya. Waktu itu saya ada surat bahwa gubernur Perjuangan. Talayani Iya. memberi surat karena itu supaya kami uruskan beberapa kelompok tani, ada beberapa orang tuh. Mm-mm. Jadi melihat TV sekarang saya merasa punya hak juga di situ. Pertama saya masuk kelompok tani di salah satu kelompok tani. Iya. Saya kan kelompok pertama saya. Iya. Karena juga karena kita berjuang lama coba. Iya. Beberapa nyaman tuh saya bertinggalkan kan. Mm-mm. Terima kasih. Mohon petunjuk lebih lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kayak sepertinya orang mantan camat Mantan berarti ya, camat. mantan camat Zulkarnain Daulay. Yang Tapung Hulu berarti yang juga ikut berjuang dulu. Ini bagaimana ceritanya? Apakah memang seperti ini, Pak Jaran dulu, Pak Jaran? Jaran. Memang ini kejadian-kejadian seperti ini terjadi nih, Pak? Banyak. Banyak terjadi.
Iya. Ini kesalahannya tinggal dari aturan dari nenek mama kemarin yang bikin kacau masalah ini. Soal nenek mama ini tidak konsisten apa yang disampaikan, berubah-ubah. Pertama yang dapat itu kelahiran senama nenek, tinggal di senama nenek. Iya. Nah, kemudian banyak yang tinggal di luar senama nenek menuntut, bikin lagi kelahiran senama nenek tapi tinggal di Kabupaten Kampar. Iya. Nah, tambah lagi, sudah itu beda lagi. Senama nenek tinggal di Provinsi Riau, di mana aja lah kabupatennya dapat lagi. Pokoknya ada. Jadi aturannya itu tidak baku, secara tertulis tidak ada. Jadi nenek mama itu seenaknya aja, kalau ada masalah pindah pula aturan ini, ada masalah pindah pula. Berarti tidak ada rembuk adat bersama masyarakat tidak juga. ada, maka itu maka terjadi macam Jadi ini. hanya kebijakan aja segelintir orang yang menamakan diri sebagai nenek mama. Yang kemudian ini yang membuat kacau balau gitu ya. Iya, ini salah satu contoh. Berarti ini yang tidak terdeteksi berarti ini Pak. Pak Zulkarnain. Kalau menurut saya, sedikit saya tambahkan, Bapak ini tidak cepat menanggapi karena ini akan dibagikan itu sebenarnya. Padahal Bapak ini kan perjuangan camat lagi. Iya. Ini memang kalau menurut saya memang harus diutamakan. Itu perjuangan lama sebenarnya. Nah, memang diutamakan. Tapi ya Bapak ini menurut saya kurang aktif. Iya. Nah, Baru ini dengar sekarang ini apa boleh buat? Karena 1.385 sertifikat itu sudah ada nama-nama, kecuali 322 sertifikat di luar nama orang desa senama nenek itu ada bermasalah sekarang. Ini sudah diproses. Nah, ini. Dan kemungkinan ya potensinya lah ya, atau kita bilang kansnya lah kalau bahasa saudara saya di sana itu. Ini apakah bisa didapatkan yang 385 ya? 325 sertifikat ini. 322 sertifikat ini. 322 sertifikat ini. Apakah bisa dibalikkan lagi kepada masyarakat yang memang seharusnya yang sebenarnya menerima begitu? Iya. Apakah ada kansnya? Ada kemungkinan dapat gitu? Kemungkinan dapat. Karena di koperasi, kecuali koperasi yang sekarang ini, kalau koperasi yang sekarang ini nggak mungkin dapat. Tetapi ini kan sudah dilaporkan sebagai penggelapan gaji. Nah, koperasi yang sekarang ini kira-kira koperasinya legal atau tidak nih? Iya, legal. Legal ya. Koperasi itu legal. Legal koperasi, tapi tidak ada keterbukaan itu sebenarnya. 322 sertifikat itu aturannya masuk ke orang yang bersangkutan. Iya. Tidak masuk gajinya, sertifikat tidak diberikan, gaji tidak diberikan. Apabila nanti kalau ada perubahan, mana tahu ada perubahan, koperasi itu umpamanya ketuanya nanti bisa bertukar umpamanya, itu mungkin. Apa tidak ada upaya untuk melakukan audit gitu? Ini sekarang sedang berjalan. Sekarang kami di masyarakat kami buat laporan penggelapan gaji di Kapolres Kampar, Mangkinang. Sekarang dalam proses mengaudit internal. Nah, ini untuk menentukan kemana arahan uang per bulan selama 14 bulan ini. Jadi inilah malam ini saya mendapat cerita dari kampung saya ya. Pusing saya gitu. Ternyata banyak masalah di kampung saya sendiri di Tapung. Memang saya apa sama Pak Camat ini sebenarnya. Ya, kasihan Pak Camat ya. Kasihan saya. Iya, betul. Karena perjuangannya itu memang berat. Kan dulu kan mungkin dia sudah tidak di situ lagi, mungkin ada yang menginformasikan lah dulu. Mungkin nenek mama yang kenal sama dia kan kenal sama Pak Zulkarnain ini bisa menginformasikan, ini perjuangan kita sudah mulai berhasil nih kan. Kalau masalah sawit nak kemungkin dapat, tetapi masalah hukum yang bisa kita arahkan. Kalau Bapak ini perjuangan itu bukan dijadikan sebuah aturan hukum. Betul. Itu pribadi. Tapi kalau ada perjuangan yang umpamanya dengan pemodal, itu pasti hukum itu akan terungkap. Oke, baik. Dan kita sampai pada penghujung acara nih, Pak Jaran juga Pak Bang Henry. Sebelum ditutup nih, ada mungkin Pak Jaran ada yang ingin disampaikan, pesan-pesan atau harapan, ya silakan. Ya, harapan kami dari pengurus koperasi, karena sudah ada laporan kami ke pihak yang berwajib, kami mohon kepada pihak yang berwajib supaya ada kepastian hukum sesuai dengan apa yang kami laporkan. Iya. Yang kedua, harapan kami kepada masyarakat, mari kita berjuang terus untuk memperoleh hak-hak kita sehingga kita nanti dapat hidup sejahtera di kampung kita ini. Itu aja harapan saya. Terima kasih.
Oke, dan Pak Bang Hendri ada yang mau sampaikan? Harapan saya kepada pihak penegak hukum lah, karena saya orang hukum. Saya sudah membuat laporan 2, ya, 1 laporan sebagai penipuan, 1 lagi laporan sebagai penggelapan, sertifikat dengan perkembangan yang dilaporkan oleh BPN. Saya berharap kepada penegak hukum berikan kami kepastian hukum selama. Memang saya apresiasi kepada Kapolda berjalan untuk memperjuangkan keadilan kepada masyarakat kami Desa Senaman Nenek. Dan ini sebagai kesan bagi saya. Saya memegang 2 kasus ini, 2 yang meninggal. Meninggal ini maksudnya dalam perjuangan. Dalam perjuangan pada akhirnya nanti berhasil dia tidak bisa menikmati. Betul. Itu sebenarnya. Menyedihkan juga ya. Ini harapan saya berikan kepastian hukum kepada kami ya, khususnya penipuan dan penggelapan sertifikat ini. Saya harap juga bapak-bapak berdua dan juga masyarakat tetap semangat untuk berjuang, jangan putus asa Pak ya. Untuk siap gitu ya, sangat siap sekali. Dan pemirsa, kita sampai pada penghujung acara. Kita sudah mendapatkan cerita dari kampung, dari Tapung, kampung saya Tapung. Dan ternyata memang saya mendapatkan cerita, mungkin bukan cerita indah, tapi ternyata juga cerita yang cukup menyayat hati saya, karena saya tidak menyangka di kampung saya yang begitu saya banggakan itu ada permasalahan. Dan saya masih tetap bangga sebagai orang Tapung, karena memang orang Tapung itu dari dulu dikenal sebagai kental dengan adat istiadat, sumber daya alam, ya kan? Iya, sangat menghormati nenek mama, makanya semuanya dipercayakan nenek mama. Tinggal saja mungkin lagi nenek mamanya bagaimana memegang kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Dan pemirsa, apapun itu kita berharapnya terbaik bagi masyarakat Tapung, terutama di Sinamon ini, dan terutama Lindai lah ya, dan sekitarnya, dapat berakhir dengan bahagia. Jadi tidak ada lagi nanti sengsara membawa nikmat membawa sengsara, tapi sengsara yang betul-betul membawa nikmat. Titik, tidak ada komanya lagi. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita jumpa lagi minggu depan dengan Halo Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan